Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mencoba membahas materi mata kuliah manajemen risiko tentang pengendalian risiko. Pengendalian risiko pada dasarnya ada dua pendekatan ataupun cara yang dapat digunakan oleh seorang manajer risiko dalam menanggulangi sebuah risiko yang dihadapi oleh perusahaan ataupun organisasi. Yang pertama kita bisa melakukan dengan penanganan risiko ataupun risiko kontrol. Yang kedua, kita bisa menggunakan pembiayaan risiko ataupun risiko financing. Nah, selanjutnya dalam masing-masing pendekatan ini ada beberapa alat yang dapat kita gunakan atau yang dapat kita pakai untuk menanggulangi risiko yang dihadapi. Nah, biasanya dan sebaiknya manajer risiko dalam menggunakan alat-alat ini ataupun alat-alat tersebut mengadakan kombinasi dari dua cara ataupun lebih agar upaya penanggulangan risikonya itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya dalam pendekatan dengan penanganan risiko ataupun risiko kontrol ada beberapa alat ataupun metode yang dapat kita gunakan. Di antaranya yang pertama kita bisa menghindarinya, ya. Terus yang kedua kita bisa mengendalikannya. Yang ketiga kita bisa memisahkannya. Yang keempat melakukan kombinasi ataupun polling. Dan yang kelima kita bisa memindahkan risiko tersebut. Nah, sedangkan dalam penanggulangan risiko dengan membiayai risiko tersebut atau risiko financing ada dua cara ataupun metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama dengan pemindahan risiko melalui asuransi. Yang kedua melakukan retensi. Yang pertama menghindari. Nah, menghindari di sini yang pertama menolak untuk memiliki, atau menolak untuk menerima atau melaksanakan kegiatan yang mengandung risiko walaupun hanya untuk sementara. Misalkan contohnya kita tidak menggunakan teknologi yang berisiko sangat tinggi dan tidak menerima. Contoh yang lain misalkan kita tidak menerima pengemudi yang suka ugal-ugalan atau yang suka mabuk-mabukan untuk menghindari kecelakaan. Contoh yang lain misalkan kita tidak menjual barang-barang secara kredit untuk menghindari risiko dan lain-lain. Yang kedua, menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan ketika kita mengetahui misalkan yang kita lakukan itu mengandung risiko. Contoh, kita membatalkan membeli barang-barang yang berharga murah setelah kita mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang selundupan. Nah, yang kedua mengendalikan kerugian ataupun loss control. Di sini pengendalian kerugian bertujuan untuk yang pertama memperkecil kemungkinan kesempatan terjadinya kerugian. Yang kedua mengurangi keparahan, ya, bila suatu risiko kerugian memang terjadi. Di mana tujuan tersebut dapat dicapai dengan berbagai cara. Yang pertama melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan kerugian. Nah, dengan program pencegahan kerugian adalah berusaha untuk mengurangi atau kalau bisa menghilangkan peluang ataupun kesempatan terjadinya kerugian. Nah, sedangkan program pengurangan kerugian dia bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari suatu kerugian. Nah, program pengendalian kerugian kebanyakan merupakan gabungan antara program pengurangan kerugian dan program pencegahan kerugian. Nah, contoh yang pertama misalkan peluang kerugian kebakaran dapat dikurangi dengan membuat konstruksi bangunan yang bagus dan memakai bahan-bahan yang tahan api. Contoh yang kedua misalkan peluang kerugian karena tanggung gugat produk. Nah, kita dapat mengurangi dengan memperketat pengawasan mutu produk dan memonitor pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh salesman atau bagian iklan. Terus memilih penyalur dengan hati-hati. Yang contoh yang ketiga misalkan peluang kecelakaan kerja kita dapat kurangi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas keselamatan kerja. Nah, mengharuskan karyawan memakai perlengkapan keselamatan kerja seperti masker,
kacamata las, dan sebagainya. Program pengurangan kerugian dapat pula dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, program minimisasi. Nah, program minimisasi ini merupakan program yang dijalankan sebelum kerugian terjadi atau selama kerugian sedang terjadi dengan tujuan membatasi besarnya kerugian. Contohnya, tindakan pemadaman kebakaran. Yang kedua, program penyelamatan. Nah, di sini program penyelamatan adalah program penyelamatan barang-barang yang selamat dari peril. Contohnya, menyelamatkan harta benda yang tertinggal atau yang tidak ikut terbakar sesudah terjadinya kebakaran. Atau contoh yang lain, mengangkat kembali kapal yang sudah karam. Nah, selanjutnya yaitu program-program pengendalian kerugian berdasarkan sebab-sebab terjadinya. Nah, ada dua macam ya pendekatan dalam program ini. Yang pertama, pendekatan engineering. Nah, di sini program pengendalian yang menekankan pada pengendalian sebab-sebab yang bersifat fisik dan mekanis. Contohnya, yang pertama, memperbaiki kabel-kabel listrik yang tidak memenuhi syarat untuk mencegah kebakaran atau arus pendek. Contoh yang kedua, misalkan pemeriksaan bahan-bahan untuk mencegah terjadinya konstruksi bangunan yang tidak memenuhi syarat dan bahan-bahan yang berkualitas jelek. Yang kedua, pendekatan hubungan kemanusiaan. Nah, di sini menekankan pada pencegahan terjadinya kecelakaan kerja karena faktor manusia seperti kelengahan ataupun kelalaian, suka menantang bahaya, tidak memakai alat-alat keselamatan kerja, dan lain-lain. Nah, menurut Haddon, dia mengemukakan 10 strategi, yaitu yang pertama, mencegah lahirnya hazard pada kesempatan pertama. Yang kedua, mengurangi jumlah atau besarnya hazard. Contohnya, mengurangi kecepatan mobil untuk menghindari kecelakaan. Yang ketiga, mencegah keluarnya hazard jika hazard terbentuk atau kalau hazard itu memang sudah ada sebelumnya. Contohnya misalkan kita mensterilkan susu sebelum diminum untuk mencegah infeksi melalui susu. Yang keempat, mengubah kesempatan ataupun kekuatan keluarnya hazard dari sumbernya. Contohnya yaitu kita membagi aliran sungai ya menjadi beberapa bagian sungai untuk mengurangi derasnya aliran sungai. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pengikisan tepian sungai. Yang kelima, memisahkan objek dari sumber yang dapat menghancurkannya. Nah, pemisahan dalam artian di sini adalah pemisahan tempat maupun waktu. Contohnya, membuat tanggul sungai untuk menghindari terjadinya banjir. Yang kedua, memisahkan hazard dari objek yang harus dilindungi dengan suatu sekat ataupun pemisah. Contoh yang pertama, karyawan harus memakai sarung tangan karet untuk mencegah tertular dengan bibit penyakit. Yang kedua, makanan dibungkus atau dimasukkan di dalam kaleng untuk menghindari pencemaran. Yang ketujuh, mengubah kualitas dasar yang relevan dari hazard. Contohnya, jalan diberi jalur pemisah antara jalur yang berlawanan arah untuk mengurangi bahaya tabrakan. Yang kedelapan, menjadikan objek lebih tahan terhadap hazard yang akan merusaknya. Contohnya di sini imunisasi untuk memperkuat daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Yang kesembilan, melakukan tindakan kontra untuk menahan bertambah parahnya kerusakan. Contohnya di sini memasang tanggul penahan gelombang untuk mencegah kerusakan ataupun abrasi pantai. Yang ke-10, menstabilkan, mereparasi dan merehabilitas objek yang terkena peril. Contohnya adalah memperbaiki mesin yang terkena peril untuk mencegah kerusakan ataupun cacatnya produk yang dihasilkan. Selanjutnya, pengendalian kerugian menurut lokasi. Nah, menurut W. Haddon, kemungkinan dan keparahan kerugian dari kecelakaan lalu lintas tergantung pada kondisi. Yang pertama itu kondisi orang yang menggunakan jalan tersebut, terus kondisi kendaraannya dan lingkungan umum jalan yang meliputi faktor-faktor ya seperti desain, pemeliharaan,
terus keadaan lalu lintas dan rambu-rambu. Nah, di sini dengan memperbaiki faktor lingkungan umum ataupun lokasi, kemungkinan dan keparahan kerugian karena kecelakaan lalu lintas di tempat tersebut akan dikurangi ataupun dapat bisa dihindarkan. Selanjutnya yaitu pengendalian menurut timing. Di sini pendekatan ini berkaitan dengan masalah kapan metode pencegahan ataupun pengendalian ini digunakan. Nah, ada 3. Yang pertama, sebelum terjadinya peril. Yang kedua, selama terjadinya peril ataupun selama berlangsungnya peril. Yang ketiga, sesudah terjadinya peril. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian untuk materi mata kuliah manajemen risiko kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.